Tapi Kimi, wow oke, tidak merayu. Aku baru mau bilang Kimi bisa mungkin bangsnya nggak ada lumayan ya. Untuk hero-hero yang bisa potong damage dia, tapi ternyata Pove menjadi rumus untuk bisa memenangkan EXP atau set berarti di Turtle yang pertama. Dan Kimi mau diambil gak sekarang untuk Bigetron? Wah, kalau Kimi mau diambil ini pastikan terlebih dahulu apa yang akan bisa mengcover dia. Dan kalau misalnya tidak, ini akan menjadi bahaya karena pick 2 dan 3 dari Geek Farm itu bisa meng-counter tersebut. Oke, apakah kita akan singkirkan dulu Kimi dari pilihan? Karena kayaknya battle-nya lebih ke Jusin Valen ya kira-kira ini ya. Bahkan kalau misalkan memang mau masuk juga ada Farsa. Betul. Bisa jadi opsi. Tambah lagi kalau ngomongin Zuxin, tadi juga kurang perform. Untuk tim Given kemarin tidak diambil dan Logi for Moreno. Wow. Ingat ya, Moreno juga menjadi salah satu player Logi yang sangat kerat. Powernya itu luar biasa. Dan dengan munculnya Loyi di tangan dari Bigetron, kita pasti bisa mengharapkan banyaknya diversion yang bakal dimainkan Moreno ya. Ini salah satu Loyi yang sangat agresif. Oke, dan ini juga dibikin dilema ya. Apakah Maykits masih dengan Suyo-nya? Karena bakal kepegang banget nanti di fight dengan Quality Power. Atau main assassin ya mungkin ya. Kalau dia Hayabusa kan ada. Tapi kalau ngomongin Hayabusa, ini nggak jadi prioritas karena dia lebih pengen powernya ada di Suyo. Nah sekarang ngomongin dari Suyo, head to head dari jungle-nya seorang Anavel ini, itu harus bisa yang punya power atas Lui. Jadi king-nya maksimal. Kalau nggak dari Anavel, minimal dari sosok seorang Eman. Ya, dan Harit belum menjadi pilihan utama ya. Lebih ke follow up aja di belakangnya dengan membawakan Granger. Karena kalau Harit lagi, melee lagi, kepegang lagi nih sama Badang dan juga Luoyi-nya. Ujung-ujungnya nggak bisa deliver damage. Iya, pegang lagi dia. Kena geser kan. Dan Haritnya bisa diambil ya sekarang kan. Bisa dipakai atau kalau mau ya pakai retail lagi. Kalau mau Retail lagi kan. Tapi soalnya jungle-nya belum kelihatan kan. Betul, masih simpen ya. Masih disimpan. Kalau misalkan main ke jungler assassin atau yang punya damage, kayaknya main Angela agak sedikit sulit. Matilda kalau mereka mau main seperti itu. Matilda Alpha. Wow. Matilda Alpha. Matilda ini masih ada Lukas loh. Iya masih ada makanya. Kalau ngomongin Lukas ini mau di sekarang bisa nutup ke arah Valentina ya. Apalagi Moreno-nya udah berhasil menggunakan Lowy. Kalian bisa BMC sekarang. Sangat ya bisa buat meminimalisir juga diversion curian. Tapi kita lihat dari sosok Bigetron berhasil ngebuka lagi loh gameplay mereka di atas. Mereka masih mengamankan ya kayak hero-hero yang bisa sekiranya dipakai dan cukup flex. Karena kita tahunya bahwa dari Anavel sendiri powernya dia nggak cuma assassin. Memang ada Lancelot yang bisa dipergunakan. Tapi dengan dibukanya seperti ini, badan dan juga romer yang mereka pakai, ya udah simpanannya tinggal Golden dengan jungle nih sekarang. Dan kalau ngomongin ke arah jungle, kita tahu ngomongin ke arah Bigetron, mereka punya Anavel, punya flexible pick juga. Tapi kalau dari Geek Farm, mereka sudah tutup tuh dua pick yang didapatkan Geek Farm. Udah menutup jalan untuk Hylas ini bisa ditumbangkan nanti di mid to the lane game. Alright. Coba. Dino Oren ya. Oke. Dan Hanzo yang kena target, mereka meminimalisir lagi opsi-opsi untuk sosok dari Anavel, bahkan 3 hero Anavel yang sudah di-ban. Iya. Dan Geeknya harus waspada kalau sampai ada link juga yang bisa dipakai ya, karena Granger gak bakal aman nanti di belakang kalau ada link yang keluar. Go, Bigetron semakin memerah. Snow. Keren banget duduknya udah paling depan ya. Jadi support system paling tinggi juga di depan, dekat sama player-playernya. Tapi kalau kembali lagi bandnya ternyata lebih ke arah mungkin. Mereka gak khawatir dengan Valentina. Yep. Valentina enggak ya, bahkan Kimi juga dilepas tuh. Kimi, Farsa? Kimi ini kayak dikasihkan Kiminya. Kalau Kimi diambil dengan Geek, jangan lagi disimpan Bigetron, itu link nanti yang keluar jelas. Bisa jadi emang kayak di ini ya. Diarahin. Diarahkan, di hipnotis ya. Riwan man ternyata. Bandnya hero salah satu hero nyaman juga untuk Eman sendiri. Hero belakang. Iya. Tapi di area the lane bisa jadi hero depan. Emang diarahkan untuk sok nih hari ini. Pakai hari. Tapi kalau di hari gue ngeliat termasuk Red Big Farm, dia punya sisi yang besar sih nantinya untuk balai. Berikan di retail sekalian ya, landingnya enak,
Iritanya nggak ada penjagaan berarti ya kalau dia Iritel. Mereka udah punya badan sama Hylos, Om. Sedangkan dari damage yang di-deliver sama seorang Genjiski itu ngelewatin Hylos tuh sulit banget. Kalau dari sudut pandang saya. Wadaw! Lening sih pasti menang. Raja Leleni. Raja Lening. Gila banget sih Leningnya dia. Iya, sakit banget. Gila dia. Level 1, kamu iseng ya lewat depannya dia gak ada minion di samping. Itu udah sepertiga hilang, sepertiga kan? Om, gak usah lewat Om. Kita di rumput dia ngecek aja busnya. Par. Double shot ya. Sepertiga ya. Iya. Nah, tapi enggak dulu. Yang diamankan dari Valentina itu dia. Tapi, jujur, Geekfam gak punya sosok yang bisa menahan DPS dari Clean. Tapi untungnya ini Clean yang gak punya mobility yang cukup tinggi. Jadi menurut gue no problem untuk Geekfam gak harus main dari depan. Dia bisa main langsung tabrak dari belakang, sandwich, ganking, sisinya terlalu banyak untuk bisa menghentikan seorang Clean. Oke, tapi wah ini dia. Gak khawatir ya ada Valentina juga ini kadang-kadang bukan sebagai counter alami pasti. Tapi emang agak bikin sulit aja. Tapi berani ya. Berani. Ya menurutku sih berani banget karena kita tahu kan hampir bisa kita kategorikan Valentina dengan Bernardo Lucas ya. Valentina itu hampir tanpa cooldown kalau ngambil Unleash the Beast. Ya. Hampir tanpa cooldown ya, 10 second ke Tapi bawah. Om, ini jangan sampai Valentinanya jadi Unleash the Beast dan itu ternyata tracking supaya tidak ada ganking ke Remen. Karena mainnya harus front to back. Kecuali Remennya tersorot, itu berat. Iya, dikasih pilihan ya. Dikasih pilihan. Oke. Oke. Ya, akankah ada serangan-serangan kejut lagi yang bisa ditunjukkan oleh Bigetron dengan membawa Boy? Oke, match point. Bigetron. Apakah akan mendapatkan kesempatan juga untuk bisa memperebutkan di arah upper bracket? Atau Geekfam yang akan membawa ini ke game yang ketiga? So, mari kita saksikan bersama-sama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Alright, satu kesempatan untuk lebar lagi ya kesempatan dari Bigetron menuju ke upper bracket sekarang. Walaupun memang masih belum menjadi sebuah kepastian tapi seenggaknya memperluas lagi kan. Betul. Ya, dan kita akan lihat gimana nih Eman dengan clean-nya dia. Wah, tapi Baloiski Wah. sekarat. Wow. Itu dia yang sempat aku bicarakan, gak harus kok bermain dari front to back karena mereka punya Moreno, mereka punya Eman, gak masalah kalau mereka mau main sandwich atau flanking. Karena depannya akan berat, deliver damage-nya juga sulit untuk masuk ke Fino. Yap, oke, dan ini untuk setelan emblem. Wah, membawa Trill juga dan Weapon Master Om untuk clear-nya Eman. Ya, dan Gops membawakan emblem tank ya ternyata ya, bukan fighter juga. Lebih sustain pasti untuk di barisan depan dan kalau kita melihat Lucas sebagai jungler, pasti emblem assassin dipakai. Trill juga ada bersama dengan Killing. Oh, dikempel terus dari Mekis di depan sana, namun para pasukan dari Bigetron berhasil dihindari damage yang diberikan oleh Luke dengan flicker yang dimiliki. Terlalu merugi untuk tim Bigetron, apakah Luke tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah mulai harus diperhatikan dari Eman, akan ditarget kita menambahkan First Blood! Akankah di sana Eman dan Julia? First Blood! Mereka bermain di mana Eman ditutup jalannya untuk kali ini. Iya, benar-benar udah mulai target ke arah Eman itu yang dilakukan Geek dan so far so good. So far so good banget. So far so good banget. Plating tapi sadar gak nih Kenjiski? Oh, Anafel berubah bersama dengan Finn. Di sana coba ditutup tapi Anafel! Satu hit aja, gak butuh berubah. Damage yang terlalu besar. Dan bahkan Anafel mempersiapkan Unleash the Beast-nya untuk yang lebih pentingnya itu. Turtle. Wah, ini jadi netral lagi ya. Dan Finn harus mundur dulu. Turtle sudah mulai muncul. Dan udah mulai di-setup oleh Geekfam. Yakin Geekfam mau main dari depan? Wah, ini akan berat banget sih untuk Geekfam kalau mereka bermain dari depan. Tapi lihat Boy! Berubah juga! Berubah menjadi ruang Alvin cuma begitu saja. Apoy! Double kill! Looking for triple kill! Dan membuat para pasukan nanti Geekfam! Mereka berhasil mendapatkan Turtle bersama dengan Mekis. Mencoba mencuri kembali ke arah Turtle. Dan itu dia pertanyaan yang cukup unik di saat draft kita. Mereka mau main ke arah sosok seorang Lucas tanpa nge-ban ke arah Valentina. Ternyata itu menjadi sebuah masalah di Alpha. Ya, karena di last pick mereka baru ambil Lucas setelah melihat ya kondisi di mana Valentina juga dibuka dan tadi nice timing dari Aboy. Zoning yang manis, double kill juga untuk Aboy tadi dan belakang Turtle terbuka. Purple ambil lagi untuk Geek dan lihat snowball sekarang untuk Geek ya. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan juga. Bagaimana mereka bisa menyerang di area dari Eman sekarang. Dia langsung terluput loh. Dia terluput dia ngambil belakangnya.
Dia tahu kalau main dari depan ini nggak bakal cukup untuk seorang Aboy. Ya ini masalah banget sih Valentinanya ya. Betul. Pasti. Sangat-sangat menjadi PR tersendiri dan akhirnya Bigetron mereka kelimpungan di dalam satu buah tim fight-nya dan mengalami kerugian yang sangat banyak. 2 player hilang, turtle-nya juga nggak bisa dikontes lagi. Sehingga kali ini Bigetron mereka harus jauh lebih waspada dengan kehadiran dari Aboy ini. Emang disumbang di arah offline walaupun barter ya. Walaupun barter tetap aja. Emang persebelah tentang dari Eman. Jadi kalau misalnya para pemain dari tim Bigetron mereka mencari kondisi seperti ini, paksa Gigfarm bermain di front to back. Paksa Gigfarm kena hit kalau misalnya Unleash the Beast dari Aboy itu nggak berguna. Karena Aboy, Unleash the Beast itu nggak bakal sekuat Anavel lamanya untuk bertahan di depan. Ya, tapi Aboy dia punya set and build talent dulu kan pakai Brave Smite ya dia ya. Karena dia sudah siap juga akan menjadi hero melee di barisan depan nanti. So dari itemnya, Suyo akan begitu War Axe ya setelah Furious Hammer. Sedangkan masih dengan 3 Tough Boots ini beberapa item pecahan. Jadi kita masih menunggu pastinya untuk sebuah Glowing One nanti yang bakal dibuat oleh Aboy. Yep. Dan dalam keadaan under kayak gini juga untuk Lui dari Bigetron agak sedikit tertahan ya Betul, harusnya. kayak mereka harus nahan diri juga ya. Karena salah diversion di early tanpa item percuma juga gitu loh. Gak bisa lompat. Ya apalagi vision juga lumayan terbatas sekarang lagi dikuasai sama Gigpep. Dan mereka bakal coba untuk menguasai pula turtle yang kedua. Oke, tapi lihat Naked standby di depan sana telah menggembangkan hidupnya dengan Lord Pathway. Perpasukan JB Getron. Apa terlambat dan prediction yang sangat dalam mengerjakan Anavel. Kenapa karena sekarang terlalu berani misalnya gagal. Anavel bertindak. Berkali kembali Eman bakal bisa ditangkap sama para pasukan dengan tim Getron. Dan itu dia prediction from Paralizki dengan poin. Membuat Anavel terperangkap di depan sana. Iya itu dia Avatar Warrior yang tepat sekali. Langsung mengunci keberadaan Anavel dan akhirnya lagi-lagi Bigetron mereka dalam keadaan yang merugi. Yep. Ruginya parah. Banyak banget bahkan turretnya hancur. Iya. Jangan lupa juga mungkin secara statistik lagi-lagi ya nih Granger ketemu dengan Lucas juga kan. Sangat mudah untuk bisa di-kiting nanti untuk Lucasnya. Digaruk Iya, karena dia mundur terus, flash combo juga lebih pendek range dibandingkan dengan Rhapsody. Dan trapping untuk Gig mereka berada di area top ya di dalam bush. Dan akhirnya ada item yang sudah selesai, Aboy. Dengan glowing Kenzinski tadi dengan Sky Pierce dan bahkan ada anti-Quiras dari Tugops. Oke, kalau ngomongin di arah kiri ini lagi-lagi Moreno benar-benar kesulitan sekali untuk bisa bertahan. Maksimum yang dia dapatkan adalah clear. Karena kalau bakal coba dipaksa dengan Avatar Guardian, perpasukan dari Gigfarm. Mereka masih terlalu dalam, tapi pintu di depan sana ada lagi Glorious Pathway untuk offensif. Glorious Pathway-nya benar-benar untuk defense dan make it! Dari sana Anavel, what happened Anavel? Wow. Dia harus tahu kalkulat damage nggak akan cukup dan Naked berhasil nge-kick itu. Iya dan dia di dalam turret yang tidak ada lagi wave minion. Oh my god. Nah, dan dia tercicil juga dan bahkan lagi-lagi Bigetron mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan tempo. Outer middle turret yang cukup fatal. Ini akan meminimalisir lagi vision dari sosok Moreno untuk bisa melakukan diversion ini. Yes, benar banget. Mereka nggak punya bisa dapat lemparan Eman. Tata dan Sonata berubah langsung senyumnya menjadi pulsa. Membuat pasukan tim Bigetron langsung ke belakang. Damage-nya memang cukup, tapi lihat Luke nggak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan orange buff mereka. Di mana seorang Naked. Meanwhile Aboy di depan sana. Dan kalau Aboy yang dipaksa untuk tim fight ini nggak bakal worth it banget tanpa ada pertukaran. Wow, tapi itu bagus banget juga ya. Apa yang dilakukan oleh kita nih? Mereka sangat mengkiting Bigetron yang jadi sangat dekat juga. Dan Anavel yang harus kehilangan orange buff. Ini terbawa emosi kan untuk Anavel juga tadi. 2 lawan 1 di bawah. Iya, miscalculate ya. Yap, mungkin pikirnya temennya nge-backup juga tadi. Atau ya memang karena tipikal Lucas juga nggak sih yang Udah, ya all hit in. or miss. Betul, all Kayaknya in. udah terlalu dalam ya udah nggak bisa jalan pulang, ya tabrak aja. Sekalian gitu kan. Ya, tapi untuk Suyo bersama dengan Granger ini goal difference yang jauh dibandingkan dengan jungler. Goal klinik Bigetron berarti ada 1 item difference ya. Kelihatan kan ada Skype Summer Strength versus hanya dengan Endless Battle yang baru dimiliki oleh Eman. Oke, tapi lihat informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron adalah gold yang tidak bisa mereka head to head kan untuk Metro Ajax nanti. Dan mereka pun mencari di mereka Kenzinski berada selalu ada Pawlowiski. Ngomongin Karagup juga waktunya banyak untuk makan dia. Ya. Dan tuh, serangan dari Gig, mereka mau all in kan untuk di area top karena memungkinkan juga untuk mereka. Lihat first damage yang diberikan. Wow, Violet. Apakah dia masih melakukan Eman karena memang tidak ada Luka. Luka tapi saja Anavel untuk memotong di mana Pawlowiski kali ini melakukan sangat baik berpasukan dari Gigfarm. Bahkan Anavel dia nggak punya chance untuk bisa dapetin 1 momen kill dari sana Kenzinski.
sama sekali nggak ada harapan dari tim fight tadi. Padahal Anapel udah mencoba melakukan flanking, target utamanya udah tepat juga Granger. Iya, terlalu banyak sisi tadi. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali juga untuk Lukas tanpa penjagaan dari sosok support sistemnya. Ya, sekarang pertanyaannya, Geekpop ini mampu nggak nyelesain game ini dengan cepat? Kalau Geekpop bawa game ini ke arah mid to the late game, mereka harus pikirkan dampak yang sangat besar dari Moreno dan juga Eman. Ya, ini lebih ke Eman sih yang harus bisa dapetin ini ya. Mungkin front to back juga untuk splash-nya dia, karena item dari Eman sendiri kan lumayan ke delay. Dengan tim fight-tim fight yang digunakan oleh Geeks secara sepenuhnya juga. Dan satu lagi, Anapel selalu masuk di bagian belakang itu sudah bagus banget. Dia masuk di blind spot milik dari Geek Farm. Cuma dia sendirian di sana berhadapan dengan 4 pemain juga. Dan yang kita tidak lihat adalah bagaimana pengawalan untuk bisa melakukan follow up dengan pergerakan Anapel. Oke, tapi nampaknya para pasukan dan tim Bigetron, mereka melihat di mana Maleski berada dan surprise! Apa terus yang koordinatif keluar waktu yang sangat banyak di battle setelah Maleski mendapatkan loss dan terpasukan dari tim Geekpop. Free loss for Geekpop. What a play from Maleski. Memang terkesan simple, tapi bukan tanpa alasan Maleski show di area top lane. Jadi bisa kabur juga ya. Tadi berbondong-bondong sehingga tidak ada movement yang cepat dari pemain-pemain dari Bigetron sehingga akhirnya Lord terbuka secara bebas untuk Geek Fam. Yap, ini sangat bagus apa yang dilakukan juga tadi untuk Geek Fam ya. Dari Lord yang terbuka, dari bait mereka juga, dan bahkan karena nggak ada pertukaran, ini yang menjadi berbahaya untuk Bigetron sekarang. Difference yang terlalu jauh, memang mereka masih punya Lunyi, tapi nanti akan bisa ditabrak lagi dengan Avatar of Guardian yang belum ready, tapi seharusnya nanti bakal ready ketika Lordnya sudah masuk ke dalam base milik Bigetron. Alright, kali ini terpasang nanti Bigetron. Mereka mencoba untuk mempertahankan best turret mereka. Memang kali ini agak cukup berat dan Luffy di depan sana menjadi satu full laner. Dan ingat Eman, bahkan gak bisa nge-deliver damage. Baru show di depan aja udah setengah darah nih. Iya, kayaknya dari Bigetron mereka harus lebih sabar ya untuk nunggu dulu nih Geek Fam ada yang over position kah nantinya. Karena kalau misalkan mereka ada position, ini agak cukup berbahaya. Avatar of Guardian di depan sana, gak dapat tapi Eman! No way! Karena dia bisa sama sekali membuat para pasukan dan tim Gigetron mereka porak-poranda. Tersisa sosok seorang Moreno. One last man standing. Mencoba untuk bertahan dan membuka. Bertahan tapi di sini dengan harapan dan ternyata membuat satu flicker yang sangat mahal. Moreno, the best thing yang bisa dia lakukan sudah dia lakukan. Tapi kali ini masih ada satu minion yang menahan para pasukan dan tim Gigetron. Dan itu dia dari Moreno. One last man standing. Fate is coming, Lord Fate benar-benar ada bakat untuk para fans. Gak boleh terjadi, hilang SSG! Take the game!